Memboikot orang tua, bapak apalagi ibu, ini termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kecuali kalau misalnya dengan cara kita tidak menegur dia, ini bisa mendatangkan maslahat bagi dia. Bagaimana hukumnya kita tidak berbicara dengan ayah kita karena ayah kita telah berbuat yang tidak benar? Bagaimana hukum tidak berbicara, artinya memboikot ayahnya, tidak menyapa ayahnya, tidak bicara dengan bapaknya karena dia telah melakukan perbuatan yang salah atau tidak benar. Memboikot orang tua, bapak apalagi ibu, ini termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Secara umum kita sebagai seorang anak dilarang memboikot orang tua secara mutlak. Ini tidak boleh, karena dia bagian dari uququl walidain, durhaka kepada orang tua apapun kesalahan. Bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita lewat surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan engkau taati keduanya. Kesyirikannya jangan taati. Kemudian apa yang kita lakukan? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'rufa, cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi di sini dalam ayat ini ketika orang tua kita melakukan kesalahan, bahkan syirik di sini disebutkan, maka daerah kita tidak boleh taat hanya pada daerah syiriknya saja, hanya pada daerah maksiatnya saja. Di luar dari areal maksiat ini maka kembali ke asal, tetap berbuat baik kepadanya. Misalnya orang tua kita menyuruh kita, kesalahannya misalnya dia merokok, dia menyuruh kita beli rokok, maka di sini tempat kita tidak taat hanya membantu dia untuk mengadakan rokok ini, yang berkaitan dengan rokok ini saja. Di luar dari urusan rokok maka harus ya tetap seperti biasa kita berlaku baik kepadanya. Jadi apa kesalahan orang tua kita di pertanyaan ini, maka di areal itu saja kita melepas diri dari beliau. Luar dari itu maka tetap kita sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Kecuali kalau misalnya dengan cara kita tidak menegur dia, ini bisa mendatangkan maslahat bagi dia, bisa mendatangkan maslahat bagi dia, bagi beliau orang tua kita ini. Kita tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak berbicara dengannya dengan tujuan agar beliau bertaubat, agar beliau menyesali perbuatannya, maka dibolehkan, tapi tetap harus menyambung hubungan dengannya. Artinya hanya bicara saja, tidak dalam waktu ya sekadar maslahat yang dibutuhkan, tapi dalam urusan pemberian nafkah, bantuan yang lain tetap tidak boleh diputuskan. Jadi seorang anak tidak boleh memutus sama sekali hubungannya dengan orang tuanya, apapun alasannya. Tapi kalau orang tua tersebut salah dan mau diberikan peringatan, tidak ditegur beberapa waktu, maka boleh, tapi yang lain harus tetap. Nafkah tidak boleh diputus, begitu juga kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan, tidak boleh diusir dari rumah kita dan sebagainya. Karena hak orang tua atas anaknya lebih besar daripada hak anak atas orang tuanya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam
Allah Ta'ala ceritakan kita dalam Al-Quran bagaimana beliau menghadapi bapak beliau yang syirik. Nabi Ibrahim ketika diancam oleh bapaknya karena sering menasihati bapaknya dengan cara yang baik, Nabi Ibrahim kemudian dihardik, diancam oleh bapaknya, qala la arjumannak, aku akan merajammu, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya, kalau engkau tidak berhenti mendakwahiku maka la arjumannak, aku akan rajam engkau, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Di sini justru Nabi Ibrahim yang diusir. Maka jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi, mudah-mudahan keselamatan selalu menyertaimu wahai Bapak, aku akan mendoakan ampunan untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tetap berlemah lembut kepada bapaknya. Dan kalau sikap lemah lembut itu bisa mengubah kelakuan orang tua, maka itu yang yata'ayyan, itu yang wajib kita lakukan. Tapi kalau misalnya dianggap tidak bicara ini yang bisa mendatangkan maslahat bagi dia, maka dibolehkan sedikit tapi tanpa memutus 100% kebaikan kita kepada beliau. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.